Nah, kita beras lagi dikit-dikit. Jadi salah hobi dai guys, nyambung ke hobi foto editing, nyambung ke hobi fotografi, nyambung ke hobi desain kayak gitu. Pakai motion blur. Nah, sekarang kan udah berbut. Yo, halo guys, VR Boys di sini, video ke-43 ya. Berhubung banyak yang request, ya nggak banyak sih, beberapa orang aja request tentang cara editing foto. Jadi saya sering upload di IG saya kayak gini, foto-foto editing kayak gini. Yang lain sudah saya hapus ya file masternya. Teman-teman bisa cek di Instagram saya. Kayak gitu-gitu. Saya mau ngasih, ini maksud segmen tutorial ya. Saya mau ngasih tutorial untuk teman-teman yang pingin belajar editing foto ala VR2 ya, ala VR2 guys. Yo, let's go. Ya, yang pertama mungkin kita perkenal tool dulu guys ya. Tool fisiknya yaitu iPad. Ini iPad generasi 10 dan Apple Pencil guys. Apple Pencil. Harganya mungkin kalau secara harga teman-teman bisa search sendiri ya. Dan digital toolnya adalah Procreate. Nah, ini Procreate. Jadi tool fisiknya iPad generasi apapun bisa kalau cuma editing foto, dan Apple Pencil dan Procreate. Sebenarnya teman-teman untuk zaman sekarang ya bisa pakai AI. Cuman saya tidak bukannya anti AI, bukan ya. Kenapa saya tetap menggunakan manual? Karena saya menginginkan kontrol penuh gitu guys. Jadi kayak gini, garis, jarak-jarak antar garis, font yang saya gunakan, terus gradasi warnanya, pemilihan warna, terus di sini saya kasih tekstur karbon, terus di sini warna gelap, highlightnya di sini, fotografi gimana, layout tulisan gimana, itu semua, terus logo watermarknya gimana, itu semua saya menginginkan kendali penuh. Itu kenapa saya masih menggunakan teknik manual editing ya, instead of using full AI kayak gitu sih. Karena kalau AI kan pendekatannya kita ngetik apa ya udah, kita yang ngeluarin apa kita terima jadi gitu. Kalau saya menginginkan sampai micro minutes kayak gini, kayak bentuk-bentukan kayak gini, ini semua saya kerjakan manual karena saya sangat spesifik untuk menginginkan hasil dari foto editing saya guys, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau combine-nya, ada AI-nya, ada manualnya, boleh sih ya, terserah teman-teman sih. Kalau saya sih pro-nya full manual karena apa ya, kendali penuh gitu guys alasannya. Dan teman-teman di Procreate ini saya nggak cuma bikin karya editing kayak gini ya. Jadi teman-teman logo-logo yang teman-teman lihat, terus tekstur kertas kayak gini, corporate color-nya kayak gini, itu semua saya pakai Procreate. Terus thumbnail yang bisa teman-teman lihat kayak gini, ini ada foto saya kayak gini, itu semua by Procreate juga. Lah kalau teman-teman ada yang tanya, bang mahal dong harus beli iPad, beli Apple Pencil. Opposite-nya, teman-teman bisa pakai PC, laptop, dan install Photoshop, itu sudah cukup mencukupi. Cuman kelemahannya Photoshop pakai ini ya, pakai mouse. Nah kalau di iPad kita kayak gambar guys, pakai Apple Pencil kayak gini. Ini Apple Pencil itu secara prinsip ya kayak pulpen aja, cuman dia digital. Nah kayak gitu. Oke, kita mulai tutorialnya. Saya carikan bahan dulu. Nah, untuk pengambilan foto saya pakai Lightbox kayak gini guys. Nah ini murah sih, 100 berapa gitu ya, murah biar cahayanya merata. Nah untuk diorama saya punya satu ini doang, yang paling murah. Saya belum invest lah untuk beli diorama yang mahal-mahal ya. Jadi kayak gini doang, ini 70.000. Karena kali ini temanya tutorialnya yaitu motion fotografi style ya. Bukan sih, motion editing. Nah kan akan kayak gini angle-nya ya teman-teman, kurang lebih dari atas. Kalau kelihatan kayak gini kan lucu. Di sini ada tembok, terus ini adegan balap kan nggak mungkin, ini harus kita tutup. Atau kalau nanti misalnya kelihatan dikit-dikit,
kita bisa edit ya. Nanti kita prosesnya teman-teman bisa ikuti. Ya kayak gini kurang lebih hasil fotonya. Nah kayak gini guys, setelah saya import ya image-nya yang tadi saya foto. Nah yang pertama kita bikin rasio fotonya. Kalau saya suka agak vertikal sih di Instagram ya, suka agak vertikal kayak gini jadinya kurang lebih ya. Nah, kurangin, potongin dikit kiri kanannya. Nah ini boom. Nah kayak gini kurang lebih nanti ya. Terus langkah berikutnya, karena ini motion, teman-teman kalau tahu teori Ford shortening kalau di Marvel, kalau teman-teman lihat komik Marvel itu ya, mereka itu memberi efek melebih besarkan objek terdekat dan mengecilkan objek terjauh itu untuk memberikan efek motion. Nah mungkin kalau diaplikasikan di sini, ini ya, pakai ini terus pakai distort, terus ini ekornya saya kecilin dikit, kepalanya saya besarin, saya tarik gini aja, saya tarik. Nah kayak gini ya teman-teman, kurang lebihnya kayak gini. Nah kayak gitu ya. Nah di sini kan nanti ada ruang-ruang kosong tuh karena kita edit di sini ya. Nanti kita bisa manipulasi dengan cara bikin motion blur ya. Oke, langsung ke tahap berikutnya. Oke, untuk tahap berikutnya kita memisahkan ini sebagai objek utama dengan environment-nya. Jadi mobil ini kita pisahkan, kita tarik ke layer yang berbeda agar terpisah dari layer environment. Nah, teknisnya untuk memisahkan kita pakai tool ini ya. Ini kalau di Photoshop namanya selection tool. Nah, kalau di Procreate tidak ada namanya, cuman ada icon itu yang warna biru ya. Ini kayak selection tool kayak gini. Nah, kita ikuti aja bentuk mobilnya secara manual ya. Nah, prosesnya saya cepatkan aja biar nggak terlalu lama. Teman-teman bisa ikuti ya. Nah ini sudah terpisah teman-teman dari environment ya, kayak gini aja. Nah dia udah berdiri sendiri tuh, kayak gini kan. Nah sekarang membuat efek seakan-akan mobil ini bergerak. Jadi kamera mengikuti mobil, otomatis yang ngeblur adalah environment. Kalau kamera stay on environment, yang ngeblur adalah mobilnya, kayak gitu. Nah tergantung konsep teman-teman mau ambil yang mana. Kalau saya kan kamera seakan-akan fokus ke mobil dan ngikuti pergerakan mobil. Nah yang ngeblur adalah environment-nya. Kita langsung kayak gini ya, select dulu layer environment-nya. Ini ya, layer environment, select dulu terus pakai motion mana. Nah ini motion blur, udah aktif motion blur, tinggal. Nah itu seakan-akan bergerak ya teman-teman ya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Nah ini kan diem tuh. Kalau saya tarik garis, ngikutin arah gerakannya. Nah dia, nah kelihatan ya teman-teman ya, seakan-akan gerak mobilnya. Tapi kalau sudah kayak gini agak over sih, agak nggak natural. Dikit aja. Nah mungkin segini sudah cukup sih. Nah kayak gitu hasilnya teman-teman ya, kayak gini hasilnya. Oke, confirm. Ini secara secara simpelnya kayak gitu, cuman kayak gini-gini nanti kita akan handle ini semua ya teman-teman ya, kayak gitu. Untuk step berikutnya kayak gini-gini, warna-warna yang di luar objek utama biasanya akan saya eliminasi guys, pakai cara saturation. Nah ini saturation ini saya habisin untuk layer environment. Set, nah habis. Nah kuning-kuning tadi sini jadi warna full grey ya, full grey kayak gini. Nah untuk area belakang kita bisa sapu dikit pakai blending tool. Ini namanya, ini blending tool. Ini kalau di orang pelukis mungkin kuas untuk mendorong warna. Jadi bukan untuk naruh warna ya, tapi mendorong warna. Di blending aja pakai gini, pakai brush ini. Brushnya bebas teman-teman, pakai yang kayak gini. Seakan-akan dia kedorong. Nah kan, sorry, terlalu overpower ya, bentar ya, terlalu kuat. Kayak gini. Nah udah,
nutup semua tuh yang di belakang. Kerja manual guys ya gini. Kalau AI kan tinggal klik tidak jadi, tapi saya ingin mengontrol semuanya sendiri ya gitu sih. Idealisme. Kayak gini. Nah udah selesai belakangnya. Kayak gini, misalnya kayak gini kan tak jelas arahnya. Arahnya harusnya gini, nah ini tinggal didorong aja balik. Kayak hitam-hitam dari mobilnya itu ya. Nah udah. Langkah berikutnya mengeliminasi warna guys. Jadi ini ada lampu ya, lampu light bulb tadi. Ini warnanya ada kebiruan. Saya mau pop up salah satu warna yaitu merah. Warna-warna selain merah akan saya take down dikit guys. Jadi tinggal di copy aja layar mobilnya ya. Ini layar environment biarin aja. Layar mobil di copy. Terus yang hasil kopinya di bawah kita bikin grey kayak gini. Nah, layar yang hasil kopinya kan masih ada tuh yang warna merah. Nah, kita pilih warna layar yang atas, terus kita hapus dikit-dikit warna yang di luar merah. Kayak gini prosesnya teman-teman. Saya cepetin aja ya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Kayak warna-warna biru di grafik-grafiknya. Terus di bawahnya kan ada livery biru, itu saya hilangin satu persatu karena saya ingin keep di warna merah sama kuning aja di desain kali ini. Nah, step berikutnya karena saya ingin mobil utama ini pop up, environment akan saya gelapkan dengan menambah layer dengan style multiply ya, multiply, opacity dikecilkan. Nanti teman-teman kalau penasaran dengan apa itu multiply, apa itu opacity, teman-teman bisa komen aja, nanti saya bikinkan tutorial lagi guys, karena tutorialnya akan berseri. Nah ini lebih gelap tuh, nah, ini terang, ini lebih gelap ya, lebih gelap, aku gelapin lagi. Terus yang layar gelap tadi akan saya hapus di daerah sini, karena saya menginginkan agar environment yang belakang gelap, environment yang bagian depan terang, kayak gitu guys. Yap, sorry, pakai brush ini, tinggal dihapus dikit-dikit aja. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kan ada bekas brush kayak gini. Bagaimana cara ngilangannya? Tinggal kasih Gaussian blur. Ini ya, Gaussian blur. Ini juga ada di Photoshop. Ini istilah yang cukup general lah di dunia foto editing ya. Tinggal ditarik aja. Nah, tadi bekas brush-nya udah hilang dan nyemburnya udah rapi. Kayak gini sih. Kalau kurang gelap ya tinggal opacity-nya ditambahin. Nah, gitu. Nah, ini kan ada yang nggak rapi kayak gini ya, teman-teman ya. Kayak nggak rapi, potongannya ini juga belum potong. Nah, itu gampang sekali untuk merapikan. Teman-teman ikuti ya. Yang pertama bikin layer lagi. Bikin layer. Duplikat. Yang ini, yang layer copy hasil kopinya, kita kasih motion blur lagi. Motion blur, nah gitu. Nah ini kan, udah kan, seakan-akan bergerak ya. Nah terus layer atasnya tinggal dihapus pelan-pelan loh. Hapusnya pelan-pelan. Nah, udah selesai. Seakan-akan dia lari kan, dia bergerak kan seakan-akan. Belum selesai sih, ini masih panjang ini. Kayak gitu. Nah udah makin kelihatan kan kalau dia moving ya. Nah yang tadi yang di awal video yang kelihatan kayak potongannya kasar nih sudah jadi natural tuh, gerak. Aman ya teman-teman, bisa ngikuti sejauh ini. Terus untuk membuat roda ini seakan-akan berputar, gampang aja. Ini kita gabung aja layarnya. Layar sudah jadi satu ya ini ya. Tinggal di copy banyak, diseleksi, copy. Nah dia kan sudah layarnya kepisah tuh, rodanya tuh. Dikasih motion dulu lagi guys. Set. Nah seakan-akan udah lari dia. Nah ya lihat ya, saya fokuskan ya. Dari posisi diem dia saya tarik pakai motion blur.
Nah, seakan kan udah berputar dia. Coba dilihat dari jarak jauh. Nah, sudah kayak moving dia. Aman ya? Aman ya teman-teman, ini sudah 50%an udah. Nah, kalau teman-teman cermat, di sini kan ada kayak gini nih. Kayak hasil croppingan yang masih kasar. Ini tinggal kita brush aja pakai warna hitam. Kita bikin layer, kita clipping mesh, kasih brush warna hitam. Kayak gini prosesnya. Sorry, terlalu tebal ya. Nah, kayak gini selesai. Udah beres. Mana lagi? Nah, kayak gini ya. Kayak gini ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, sapu aja dikit. Kayak di spion kayak gini, kelihatan jelas banget di spion. Tinggal di brush aja dikit-dikit. Sorry. Tinggal di brush. Nah, ini. Pick warna dari sekitaran situ, terus di brush. Pick warna, di brush. Klik tahan, pick warna, di brush. Nah, udah beres. Nah, kalau teman-teman menginginkan efek lebih ya, efek seakan-akan dia lebih ekstrim lagi tarikannya, ya udah tinggal seleksi, copy, hasil copy-nya ditambahin motion blur dikit. Nah, makin kenceng tuh. Kelihatan ya teman-teman. Ntar saya fokuskan. Dari posisi gitu, saya tarik garis, dia akan semakin ekstrim ya kan? Iya, ekornya semakin tak terlihat. Kalau terlalu over ya opacity-nya dikurangin aja. Nah, saya kelihatan ya. Tebal tipis. Nah, kita ambil tengah-tengahnya mungkin segini. Nah, kalau pingin lebih dramatis lagi, tinggal ditarik pakai ini. Pakai blending option yang tadi. Itu bukan blending option, apa nih? Brush yang untuk mendorong warna kayak ini. Nah, bentar. Nah, udah ketarik tuh. Nah, kelihatan ya teman-teman. Kayak gini hasilnya ya. Nah, ini pada intinya sudah selesai. Nah, sekarang kita bikin sesuatu yang bikin ini lebih dramatis, yaitu dengan color grading. Kasih warna. Saya itu nggak akan membiarkan kayak shadow pure hitam, terus highlightnya pure putih kayak gini, mentah sih menurut saya. Nah, bagaimana prosesnya? Teman-teman tinggal tambah layer ya kan. Terus blendingnya diganti. Kalau saya pakai color, saya coba pakai color dulu ya ini ya. Pakai color, terus opacity-nya saya kurangin dulu opacity-nya. Biar gak kaget. Saya mau cahayanya ada rasa warna ungu, karena saya suka warna ungu. Nah, ini kelihatan, ini masih biru sih. Saya geser hue-nya jadi ke ungu. Nah, ini sudah keunguan nih teman-teman ya. Bentar, saya carikan. Kalau overpower tinggal dikurangi opacity-nya. Nah, ini sudah berbau ungu. Ini tadi kan color ya. Coba kita pakai blending. Nah, ini exclusion dia lebih soft warnanya. Kita cari lagi. Ini namanya blending option ya teman-teman ya. Di sini ada banyak pilihan. Itu efeknya beda-beda. Nah, teman-teman tinggal coba aja satu persatu. Pin light. Nah, ini pin light nih. Kayaknya cocok nih. Nah, bayangannya jadi nggak pure black ya. Agak keunguan. Kalau ungunya terlalu kuat, kurangin aja opacity-nya. Atau teman-teman ingin yang daerah sini ungunya kuat, cuman daerah kepalanya sini ungunya agak sedikit berkurang, tinggal dihapus aja dikit-dikit layarnya kayak gini, dikurangi yang area sini. Nah, ininya hitam, yang belakang ungu. Nah, kayak gitu kan, kayak gini aja udah. Sorry kebanyakan. Motion blur. Nah, kayak gini hasilnya. Kalau teman-teman nggak cocok warna ungu, tinggal select layernya, tinggal digeser-geser tuh. Oh, hijau, kehijauan, kehijauan kan ya. Mau kebiruan, mau merah. Tapi kalau warna merah ketemu grading merah biasanya akan monoton. Saya akan
menabrakkan warna merah dan ungu gitu guys. Ya, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Kalau ekornya sudah kebiruan atau keunguan kayak gini, saya pengen area kepalanya kuning, orange ya. Kita cari warna orange ya di sini. Nah, itu dapat warna orange. Kita coba sapu warna orange, kayak gimana hasilnya. Oke nggak teman-teman? Oke nggak? Oke sih menurutku. Nah, ini kan ada garis nih, kayak gini. Ini nggak boleh. Cara ngatasinya, pakai Gaussian blur. Kita tarik terus. Nah, udah. Hilang garisnya. Kayak gitu. Terus, bentar. Ini saya kurangi nih di area kepala ya. Biar agak sedikit natural nih kepalanya. Kan jadi fokus utama loh. Tulisan motul gitu ya. Terus saya blur lagi, Gaussian blur. Nah, udah aman. Terus saya ingin merah di area kepala karena sebagai fokus utama lebih ke pop up. Saya tambahin layer lagi. Nah, ini ya hasilnya. Saya tambahin layer lagi pakai blending optionnya color dots. Ini untuk memberi efek pendar. Warnanya merah. Gak pure merah ya, keurinan. Sorry, kesenggol. Kita sapu dikit. Wah, sorry. Over. Kita tipiskan opacity. Nah, kayak gini teman-teman ya, bisa lihat ya dari jauh mungkin ya. Nah, menyala tuh kepalanya menyala. Kalau sudah gini tinggal di Gaussian blur biar garis-garisnya yang kayak garis di sini tuh kesamar. Terus area shadow-nya, area shadow sini kan jadinya merah nih shadow-nya. Nah, ini over sih, kita sapu dikit-dikit, kita hapus ya. Kita hapus dikit-dikit. Nah, udah nyala dia. Ini mungkin di layar agak kurang kontras, hasilnya kontras banget guys. Nanti hasil akhirnya saya post di Instagram saya atau bakal saya clipping di YouTube ya, before afternya. Nah, step berikutnya kita berikan efek pendar ke lampu ya, ke mata ya. Terus kita efek pendarnya kita bikin seakan-akan jalan kayak gitu. Nah ya, bikin layer baru lagi, terus warna putih ya kan. Putih kita brush pakai warna putih kayak gini. Nah, kan jadi lebih putih dia. Nggak saya zoom ya. Zoom, nggak usah terlalu rapi karena nanti juga bakal di efek blur. Area ini ya kan, kalau R35 ya kan yang nyala, sama mungkin ini lampu ini ya, sama mungkin lampu di depan sini. Ntar gatel, aduh. Nah, satunya lagi kita bikin menyala abangku ya, menyala abangku gitu kayak gini. Ikutin aja bentuknya, terus lampunya mungkin kayak gini, nggak usah terlalu rapi. Nah, sudah. Terus motion blur andalan kita. Bentar, motion blur ya. Nah, itu udah kelihatan nyala, terus nyalanya bergerak. Kalau ingin lebih dramatis lagi, ditarik pakai tool yang ini tadi ya teman-teman. Ini yang buat dorong warna. Kita dorong aja warna putihnya. Nah, ya kan, nggak usah terlalu banyak sih. Sorry, tak undo ya. Di program kalau undo tap 2 jari, kalau redo tap 3 jari kayak gitu sih. Dikit-dikit aja sih, pelan-pelan, slow. Ini pertama kali saya bikin tutorial editing foto, jadi saya agak kaku sih teman-teman. Tapi bakal tetap saya lakukan kalau teman-teman banyak permintaan. Sampai sekarang mungkin ada sekitar 3-4 orang aja sih yang minta, ya udah, boleh lah. Dengarkan suara konsumen guys. Subscriber kok konsumen, udah dolan aja. Kayak gini hasilnya, wes. Nah, mungkin di layar nggak terlalu kuat ya, tapi sebenarnya udah lumayan. Nah, kita brush lagi dikit-dikit. Kayak gini. Nah, proses saya ngedit foto ini paling ya 1-2 jam sih. Karena saya nggak keburu-keburu, karena prosesnya saya nikmati. Proses kayak gini nih saya jadi hobi guys.
Jadi salah hobi diecast nyambung ke hobi foto editing, nyambung ke hobi fotografi, nyambung ke hobi desain kayak gitu. Yang suka jualan ya menyambung ke hobi jualan, tapi saya lebih ke arah sininya sih. Kalau saya, teman-teman ya bebas. Ada berbagai cara untuk menikmati hobi diecast ini. Ada yang suka custom, ganti-ganti roda juga suka. Kayak sini, ya. Nah gini, nah ini most likely sudah selesai. Kita mungkin sedikit digelapkan lagi itunya, environment-nya. Wis, jadi belakangnya kayak seakan-akan ini gelap, terus ini ketembak cahaya lampu gitu guys. Konsepnya ya. Kalau teman-teman lihat editing saya di Instagram selalu ada satu sisi gelap, ada sisi terang. Nah itu menguatkan dimensi aja sih, mana yang jadi secondary, mana yang jadi primary. Jadi kalau bisa ngedit itu jangan flat gitu. Ada apa ya istilahnya, hierarki ya, yang otomatis jadi pusat perhatian kepalanya dulu, nanti baru teman-teman arahnya ke belakang tuh. Oh karena ini lebih gelap, ini lebih terang, otomatis yang masuk adalah area sini dulu sih. Pintu masuknya mana, pintu keluarnya mana, kayak gitu sih kalau di dunia desain ya teman-teman. Kayak gini mungkin gimmick berikutnya saya akan menaruh tulisan di lantainya, di aspal ini, seakan-akan ada tulisan terus, dan tulisan itu terkena efek moving juga. Nah teman-teman ikutin prosesnya ya, saya cepetin aja. Nah kayak gini guys, tulisan mentahnya. Nah ini kan posisinya ada di bawah mobil, ya udah layarnya tinggal di bawah, dipindah di bawah mobil, kita drag. Nah ini bisa naik turun tuh, kita taruh bawah mobil kayak gini, nah terus kita distorsi itu fungsinya untuk apa? Kayak gini, sorry distorsi ya, ada free room, uniform, distorsi, uniform kayak gini. Free room kita bisa bebas kayak gini. Nah distorsi, nah gini, kita tinggal ngikutin bentuknya, dimensinya item ini kayak gimana guys, foto ini ya, tinggal diikutin aja. Saya kasih tulisan VR2 ya, karena saya nggak kepikiran ngasih tulisan apa. Biasanya saya kasih tulisan Jepang gitu sih, biar ala-ala kayak di Jepang kan JDM mania, jedem mania ya kan kita. Teman-teman pasti kan JDM mania kan. Ayo ngaku. Ini apa sih? Kayak gini ya kurang lebih. Ini masih mentah, kita transparansi dikit, kita sehingga teksturnya aspal masuk ke tulisan kayak gini kan. Nah tinggal dikasih motion blur juga, nah udah nyatu, seakan-akan tulisan itu ada di lantai. Jangan over ya tapi teman-teman ya, kayak gini sih. Wes VR tuh. Ntar apa lagi ya, kasih tanda tangan, nah tinggal ditaruh sini mungkin ya, buat ngisi juga biar nggak kosong. Wush, kayak gitu sih teman-teman. Nah setelah saya lihat ini nggak natural shadownya guys, shadow yang di bawah mobil ini, ya udah tinggal diperas aja pakai warna hitam biar sedikit pekat, biar mobilnya nggak tampak kayak melayang gitu guys. Shadow kalau sampai lemah itu membuat objek melayang, jadi kayak terbang, kayak melepas landas mobilnya. Kita tambahin dikit ya, intinya udah kayak gini intinya. Mungkin ganti gas dulu ya, baru kita tambahin layar lagi. Opacity tak kurangin. Teman-teman perhatikan ya, tinggal ngebrasnya kayak gini. Ngebrasnya itu dikit ditumpuk, area yang perlu gelap ditumpuk gitu. Misalnya kepingin area gini lebih gelap, ya udah diulang kayak makin lama makin gelap. Nah gini, nah ini lebih nempel mobilnya ke tanah, langsung kelihatan efeknya. Mungkin saya tambahin lagi ya. Ini prinsipnya brush itu kayak gini ya, gini kan teman-teman, tumpuk lagi, nah, tambah gelap. Nah kayak gitu kalau mau bikin shadow. Sorry besarin. Kayak gini.
Nah, kayak gini. Ini kan ada efek-efek garis kayak gini tuh. Itu kan nggak masalah karena kita zoom in berapa kali nih dari jauh juga. Nah, aman. Kalau mau menyamarkan garis tadi, jurusnya selalu sama guys, Gaussian blur. Dan saya kasih Gaussian blur ya. Nah, nyamar udah dia. Hap. Nah, kalau gini kan rusak. Nah, pelan dikit aja. Nah, udah. Widih. Saya tebelin dikit ya mungkin ya area belakangnya. Saya pekatkan hitamnya. Kayak gini. Nah, kalau teman-teman mau, ini opsional aja sih berikutnya. Kalau teman-teman mau nambahin efek kayak terus gini ya monggo. Tinggal di copy aja dari sini, dari mobilnya. Ini tak seleksi, saya copy. Setelah di copy kan layarnya kepisah. Yang kepisah ini tinggal ditambahin motion blur. Nah, udah seakan-akan kan nih before afternya. Nah, ini kayak gitu, kayak gini kan. Setelah di motion blur, nah seakan-akan dia lari gerak. Seakan dia kayak lari, kayak gerak. Mana lagi yang mau digituin teman-teman? Ada sini ujungnya spion ini mungkin ya. Copy paste, prosesnya sama. Kita pakai motion blur sebagai jurusnya. Nah, gini, lihat ya teman-teman. Nah, udah gerak dia. Ini juga sama ya, kayak gitu jurusnya tadi. Nah, ini teman-teman before afternya silahkan dicek ya teman-teman. Ini dia. Ya, gitu aja guys edisi kali ini ya, episode kali ini yang temanya tutorial edit foto ini pertama kali saya. Nah, kalau teman-teman mau lagi, ini salah satu style ya, style motion ini salah satu style, masih banyak style kayak editing foto, mau bikin suasana, bikin tampak kesorean kayak gimana, nambahin teks, grafik, terus ala-ala iklan, ala-ala banyak sekali ala-alanya. Nah, ini salah satu tema ya, ala-ala motion ya. Motion ini pun bisa di breakdown jadi beberapa tipe sih. Nah, kalau teman-teman suka, komen ya. Nanti akan saya bikin lanjutannya untuk seri edit foto kayak gini sih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga teman-teman jadi ikut berkaya setelah melihat ini. Saya makin happy setelah itu. Like, comment, subscribe, bunyikan tombol lonceng. VR to Toys mana anaknya? Ini dah. Let's go.